Selamat datang di channel Sosiologi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang 3 perspektif sosiologi dalam melihat masalah sosial. Penjelasan tentang 3 perspektif sosiologi sudah pernah dibahas dalam video sebelumnya. Video kali ini fokus pada bagaimana 3 perspektif sosiologi melihat masalah sosial. Apa manfaat melihat masalah sosial dengan 3 perspektif sosiologi? Berikut penjelasannya. Masalah sosial dari perspektif struktural fungsional. Teori ini memiliki asumsi dasar di mana setiap elemen dalam struktur sosial memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Jika salah satu peran tidak dapat menjalankan fungsinya, maka terjadi masalah dalam struktur tersebut. Sebagai contoh, ketika kalian membutuhkan sayuran, pasti kalian akan membelinya dari pedagang sayuran. Sedangkan pedagang sayuran memperoleh sayurannya dari petani. Hubungan tersebut merupakan hubungan fungsional atau timbal balik. Jika saat itu petani tidak dapat menyuplai sayur, mungkin pedagang hingga konsumen akan mengalami masalah. Untuk memahami bagaimana masalah sosial terjadi dari kajian struktural fungsional, kalian dapat memainkan game simulasi bernama SimCity. Di sini kita dapat mensimulasikan bagaimana masalah sosial tersebut muncul. Bayangkan, jika di dalam masyarakat tidak ada departemen yang mensuplai atau menyediakan listrik, pasti kegiatan usaha industri di masyarakat akan mengalami kelumpuhan. Semua elemen masyarakat harus berfungsi supaya masyarakat dapat berkembang secara normal. Teori struktural fungsional diderivasi menjadi teori patologi sosial, disorganis sosial, dan penyimpangan sosial. Dalam patologi sosial, masalah sosial terjadi apabila individu atau institusi sosial tidak berhasil mengatur dan menyesuaikan dengan kecepatan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial terjadi apabila terdapat kondisi kurang atau tidak berfungsinya peraturan sehingga berkurangnya ikatan dan kontrol terhadap perilaku individu. Kondisi anomis seperti ketegasan aturan bermasker juga menimbulkan masalah baru ternyata di masyarakat saat ini. Dalam perilaku menyimpang, masalah sosial muncul karena manusia secara sadar dan terselubung melanggar aturan yang telah disepakati. Yang kedua, masalah sosial dilihat dari perspektif interaksionis atau interaksionisme simbolik. Perspektif ini melihat bagaimana manusia mampu menggunakan dan menciptakan simbol dalam berinteraksi membangun kehidupan sosialnya. Masalah sosial dalam perspektif ini tergantung dari persepsi dan bagaimana masyarakat memaknainya. Setiap orang dan masyarakat memiliki standarnya masing-masing untuk menentukan masalahnya. Teori sosial ini diderivasi menjadi labeling dan perilaku sosiopatik. Labeling artinya melihat masalah tergantung dari interpretasi masyarakatnya atau bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap situasi tersebut. Perilaku sosiopatik melihat masalah sosial dari reaksi masyarakatnya. Dengan kata lain, respon dari masyarakat itu sendirilah yang akan menentukan adanya masalah sosial atau tidak. Masyarakat dapat merespon situasi tersebut sebagai masalah ataupun bukan masalah. Yang ketiga, perspektif teori konflik. Teori konflik dengan asumsi dasarnya adalah distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata. Hal tersebut menjadi faktor yang dapat menentukan munculnya pertikaian atau konflik sosial secara sistematik. Teori sosial ini diderivasi menjadi konflik nilai dan institusional. Yang pertama, konflik nilai. Konflik nilai melihat masalah sosial karena adanya perbedaan standar nilai antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Yang berikutnya, teori institusional melihat masalah sosial sebagai bentuk dari lemahnya lembaga sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat memilih caranya masing-masing meskipun bertentangan dengan norma hukum. Nah, seperti itulah sosiologi dalam mengurai permasalahan sosial sehingga didapatkan informasi yang lebih tepat dan akurat. Melihat masalah sosial dari 3 perspektif sosiologis mampu membantu para ilmuwan sosial atau orang umum dalam menentukan terapi, metode, dan dosis yang tepat untuk menyelesaikan masalah sosial. Diagnosa yang tepat tentunya akan meminimalisir berkembangnya masalah sosial menjadi lebih besar.